Cerita berawal 100 tahun yang lalu. Umat manusia akhirnya menguasai sains di balik perjalanan ruang angkasa dan membuka portal perjalanan luar. Tapi apa yang mencengangkan semua orang adalah bahwa di ujung portal perjalanan ruang angkasa yang lain adalah sebuah dunia yang sama sekali baru. Di sana ada bis liar dan monster mengamuk. Teknologi dan persenjataan yang manusia anggap tinggi sepenuhnya hilang di dunia yang baru ini. Karena mereka tidak mampu untuk menutup portal perjalanan ruang angkasa itu, umat manusia dengan cepat jatuh ke dasar rantai makanan dalam semalam. Semua yang bisa mereka lakukan adalah hidup di bawah cakar para bis. Namun, keinginan manusia untuk hidup begitu kuat. Itu semua dimulai dari pemakan monster yang pertama. Ketika tubuh manusia mulai mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, mereka mulai memburu para bis dan mencuri jiwa bis mereka. Setelah 100 tahun evolusi tanpa akhir, manusia akhirnya melebur dengan jiwa bis. Pada waktu yang sama, mereka juga telah mampu untuk memahami rahasia di balik gen mereka. Hanya dengan melalui evolusi yang tiada henti, kamu akan memiliki sebuah kesempatan untuk bertahan di dunia yang saling memakan ini. Kamu bahkan mungkin punya sebuah kesempatan untuk berubah menjadi seorang dewa. Dan dunia baru ini disebut oleh para manusia sebagai tempat suci dewa. Sementara itu di tempat suci armor baja yang katanya salah satu dari tempat suci dewa. Di sana ada sang MC kita yang bernama Hansen. Jadi kita sebut saja Sen, oke? Sang MC kita ini telah lulus dari SMA dan telah berumur 18 tahun. Jadi telah ilegal dan diizinkan untuk memasuki tempat suci dewa yang sangat berbahaya. Walau sang MC kita ini yang katanya tidak memiliki bakat, namun setelah ayahnya meninggal dan ibunya juga terlalu lemah untuk bekerja dan adik perempuannya butuh biaya untuk sekolah, dia pun menjadi tulang punggung keluarga. Oleh sebab itu, dia memasuki tempat suci dewa untuk mencari uang. Setelah itu, Sen pun berjalan di tengah kota dan merasakan matanya berkedut terus. Apakah aku akan mendapatkan rezeki nomplok? Ujarnya. Namun, tiba-tiba sang MC kita ini melihat sosok bis serigala berada di sebuah gang. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menyerang dengan pedangnya, menggunakan jurus penderitaan 1000 tahun yang ada di serial Naruto. Sang MC kita ini pun berhasil menusuk bokongnya. Namun, tiba-tiba bis serigala berubah menjadi seorang perempuan cantik. Hah? Bokong perempuan? Ini seorang manusia, pikir Sen. Orang-orang yang ada di sana pun melihat kejadian itu, dan mengatakan bahwa berani sekali dia menusuk bokong Qin Xuan. Apakah dia tidak tahu tentang perubahan wujud jiwa bis? Hahaha, aku rasa kita akan menyaksikan adegan yang sangat menarik. Lalu kita pun diperkenalkan orang yang kena jurus penderitaan 1000 tahun oleh Sen. Dia bernama Qin Xuan, yang katanya wanita terkuat di tempat suci armor baja. Qin Xuan pun sangat marah, dan Sen pun dikepung para pria berotot. Lalu Qin Xuan pun memerintahkan orang-orang agar tidak membantu ataupun bersamanya. Kalau melanggar, maka akan menjadi musuhnya. Mendengar itu, sang MC kita pun menangis menatap kesialannya. Apakah ini mimpi buruk? Beberapa hari kemudian di tempat suci armor baja, tepatnya di bebatuan Tamarin. Di sana ada Sen yang tengah berburu kumbang armor hitam dan memakannya. Namun poin gennya tak kunjung naik. Sen pun bergumam bahwa dia sudah lama berada di tempat suci armor baja, namun belum juga mampu menyelesaikan satupun evolusi fisik. Sen pun berpikir ingin mencari monster yang sedikit lebih besar. Tapi sebelumnya Sen melawan monster tingkat primitif dan berakhir terluka parah. Andai aku tidak menusuk bokong wanita itu, mungkin aku dapat bekerja sama dengan orang-orang untuk mengalahkan monster primitif dengan mudah. Namun tiba-tiba mata Sen melihat sebuah sinar keemasan, dan ternyata itu kumbang armor hitam. Sen merasa kumbang itu sedikit berbeda. Dia pun langsung menyerang dan mengalahkannya. Ternyata kumbang armor hitam darah jiwa bis dengan peringkat darah dewa. Melihat itu, Sen pun terkejut. Dikatakan bahwa karakteristik kalangan monster dikelompokkan menjadi 4 peringkat berbeda. Ada normal, primitif, mutan, dan darah dewa. Dan peringkat darah dewa adalah yang paling susah didapatkan. Sen pun merasa dia mendapatkan rezeki nomplok. Dia pun mendapatkan jiwa bis peringkat darah dewa bertipe armor. Dan Sen pun tak menyangka impiannya terwujud begitu cepat. Sen pun ingin mencoba melebur dengan jiwa bis bertipe armor ini. Penampilan Sen pun menjadi sangat keren.
Sen pun merasa tubuhnya sangat ringan. Dia pun mencoba menghancurkan bebatuan. Dengan mudah batu itu hancur. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari akan mendapatkan jiwa beast peringkat darah dewa bertipe armor. Akhirnya aku akan membuat nama untuk diriku sendiri. Singkat cerita, Sen pun pulang ke rumah dan memasak kumbang armor hitam peringkat darah dewa. Poin gen darah dewa Sen pun naik menjadi 7 poin. Lalu Sen mengeluarkan sebuah kristal yang dia dapat di tubuh kumbang armor hitam. Namun tiba-tiba monster Killing Giok yang Sen kurung di dalam kandang malah menelan kristal itu. "Hei, cepat muntahkan!" Dia tidak bergerak. Apakah dia mati? Ucap Sen. Tiba-tiba Killing Giok itu berevolusi dan menyerang Sen. Namun sang MC kita satu ini dengan sigap ngebantainya. Notif pun memberitahukan bahwa Sen telah mengalahkan Killing Giok peringkat primitif. Melihat itu, Sen terkejut dan tak menyangka bahwa Killing Giok itu berevolusi menjadi tingkat primitif, padahal sebelumnya tingkatnya sangat rendah. Apakah disebabkan dia menelan kristal tadi, pikir Sen. Tak pikir panjang lagi, Sen langsung membedah perut Killing Giok itu dan mengambil kristalnya. Hehehehe. Sementara itu di luar rumah, ibu dan adik Sen tengah didatangi pamannya Sen dan istrinya, bahwa mereka meminta hak warisan dari rumah peninggalan ayahnya Sen. Mereka meminta 2 juta, kalau tidak jual rumah ini dan dibagi. Kalau dalam 1 bulan tidak diberikan uangnya, maka satu-satunya cara adalah dengan menjual rumah ini, ucap paman yang brengsek ini. Setelah itu mereka pun pergi. Lalu Sen yang mendengar keributan pun menghampiri ibu dan adiknya. Ibunya pun menjelaskan ke Sen bahwa pamannya meminta uang 2 juta, kalau tidak rumah ini akan dijual. Mendengar itu Sen sangat marah. Mereka tak tahu malu. Saat mereka dulu punya banyak utang, ayah yang membantu mereka, ucap Sen. Ibunya pun mengatakan bahwa ini semua salahnya, tidak bisa melindungi rumah ini. Mendengar itu, Sen pun mengatakan bahwa ibu tidak perlu khawatir. Sen akan menyelesaikan masalah ini dan tidak akan ada orang yang akan merebut rumah ini. Jadi ibu tolong jaga adik Yan ya. Lalu Sen pun pergi. Sen pun telah tiba di sebuah stasiun. Dia pun memikirkan tentang gen darah dewa yang telah dia dapatkan. Tapi masalahnya Sen tidak dapat menaikkan gen poin darah dewa menjadi 100 poin dengan waktu singkat. Tapi masih ada harapan kalau gen poin primitif dan mutan. Kalau begitu aku akan pergi ke lembah durian runtuh. Akan kugunakan itu untuk meraih banyak uang. Dan prioritas utama 2 juta untuk membayar ganti rugi rumah. Singkat cerita, Sen pun telah berada di lembah durian runtuh. Tiba-tiba Sen merasakan sesuatu. Muncullah monster belalang mantis badai tingkat primitif. Belalang mantis ini dikatakan memiliki kelincahan dan memiliki lengan bergerigi yang dapat memotong baja. Tanpa basa-basi lagi, Sen langsung menyerang belalang mantis. Namun karena belalang mantis ini sangat lincah, dia dapat menghindari dan balik menyerang Sen. Tapi karena Sen mempunyai armor beast jiwa tingkat darah dewa, dia pun tak tergores. Walaupun katanya serangan belalang ini dapat membelah baja. Sen pun lanjut menyerang dan berhasil mengalahkan belalang mantis ini. Hahaha, dengan armor ini aku akan dapat menguasai dunia, ucap Sen sombong. Belalang mantis pun banyak berdatangan menyerang Sen. Namun Sen dengan semangatnya menghabisi gerombolan belalang mantis. Sepertinya kalian semua ingin musnah, ucap Sen. Sementara itu di sisi lain lembah durian runtuh, ada seseorang bocah kaya bernama Su Xiaoxiao yang merupakan anak buahnya Qin Xuan. Su ini berharap dapat membawa monster tingkat mutan agar dapat dipuji oleh Qin Xuan. Dia pun berjalan dan banyak melihat darah bekas pertempuran. Dia pun sadar banyak jasad belalang mantis. Lalu Su pun melihat sosok Sen dan menanyakan, "Bang, apakah kamu yang membunuh seluruh belalang ini?" "Ya, apakah kau menginginkannya?" 1000 lepro masing-masing kalau kau mau, jawab Sen. Lalu Sen pun berpikir bahwa tidak sengaja membunuh banyak belalang mantis dan tidak mungkin untuk memakan semuanya. Jadi intinya Sen tidak mau rugi. "Bang, kamu yakin masing-masing harga 1000 lepro? Bahkan kalau abang menghargainya 50.000, aku akan menganggap itu hanya uang muka. Selama ada barang bagus, aku rela membayarnya dengan harga tinggi," ucap sang bocah sultan sambil mengasihkan uangnya ke Sen. "Kelihatannya kau bocah sultan. Beritahu aku namamu dan nomor ruanganmu. Aku akan datang mencarimu ketika aku memiliki apapun yang bagus," ucap Sen.
Lalu Su mengatakan bahwa namanya Su Xiaoxiao. Ruangan dan nomornya di tempat suci armor baja, nomor 1046. Jadi aku harus memanggilmu apa bang? Tanya Su. Panggil saja aku Koin. Oke, aku akan pergi dulu ke tempat lain. Jadi kalau aku mendapatkan sesuatu yang bagus, aku akan menemuimu bocah sultan, jawab Shen. Oke abang Koin, sampai ketemu lagi. Dah, ucap Su. Singkat cerita, Shen pun telah berada di sarang kawanan bis bergigi tembaga. Shen pun langsung menyerang kawanan itu dan mengalahkannya dengan mudah. Shen pun sadar sebelumnya menghabisi semua belalang mantis dan kali ini dia akan menyisakan satu untuk dibesarkan dan ditingkatkan menggunakan kristal. Lalu Shen mendapatkan senjata bis jiwa primitif bergigi tembaga berupa tombak layaknya Jilong. Dia pun mengetesnya. Setelah itu Shen pun pulang sambil membawa bis bergigi tembaga. Dia pun memasuki gerbang. Di depan gerbang dia bertemu sebuah pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh orang bernama Shen Tianzi, yang katanya orang yang akan melamar Qin Xuan. Shen Tianzi pun melihat Shen yang membawa bis tingkat primitif dan langsung menyerang Shen. Hei, siapa yang berani menjual bis primitif kepadamu? Ucapnya. Orang ini kacau, pikir Shen yang tengah terluka. Jika aku diberitahukan ada orang yang punya nyali menjual apapun padamu, maka aku akan pastikan kalian berdua akan mati dengan cara menyakitkan, ucap Shen Tianzi. Lalu dia pun pergi meninggalkan Shen. Lalu anak buah Shen Tianzi yang bernama Luo Tiangyang berpikir, kau beruntung maniak bokong, bahwa kami sedang buru-buru. Kalau tidak, aku akan memperbaikimu dengan kepalan tinju. Kau lebih baik berharap tidak akan bertemuku lagi. Dasar geng sialan, pikir Shen. Sepertinya aku akan menggunakan kristal untuk meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Aku akan membiarkan mereka berjingkrak sedikit lebih lama. Cepat atau lambat aku akan membalaskan dendamku ini. Tiga hari kemudian di kamarnya Shen, rupanya bis bergigi tembaga telah berevolusi menjadi tingkat mutan yang awalnya primitif. Jadi Shen pun menyadari dan membiarkan dia berevolusi lagi sambil menunggu. Namun Shen menunggu bukan berdiam diri saja. Dia ingin berburu bis tingkat primitif untuk mencari uang. Tiba-tiba Shen mendengar orang-orang membicarakan sesuatu dari celah kamarnya Shen. Yang intinya mereka membicarakan bis tingkat darah ditemukan di lereng matahari terbenam. Singkat cerita, Shen pun menuju ke tempat lereng matahari terbenam. Di sana pun ada pasukan Qin Xuan dan pasukan Shen Tianzi yang tengah menyerang bis tingkat darah dewa bernama Berserker. Pasukan mereka pun seperti dihajar habis-habisan oleh bis tingkat darah dewa. Melihat itu, Shen bergumam, bis tingkat darah dewa itu sangat kuat. Kita pun diperlihatkan Tianzi dan pasukannya menghadapi Berserker best tingkat darah dewa. Pasukannya pun banyak dibantai. Melihat itu, Tianzi sangat geram dan ingin segera mengalahkannya. Setelah itu, pasukan Tianzi dan Qin Xuan berhasil mengepung dan memojokkan bis Berserker. Sang bis tingkat darah dewa ini pun ingin kabur. Namun Tianzi tidak menyia-nyiakan kesempatan sebelum sang bis benar-benar berhasil kabur. Dia pun mengeluarkan senjata jiwa bisnya dan dikatakan bahwa jiwa bis yang dimiliki Tianzi merupakan tingkat darah dewa, yaitu tawan beracun bersayap 6. Lalu Tianzi pun menyerang sang Berserker yang tengah berlari kabur. Senjatanya pun melesat dan mengenainya. Sang bis Berserker pun berhasil dikalahkannya. Melihat itu, Qin Xuan terkejut karena Tianzi berhasil mengalahkannya hanya dengan sekali serang. Tianzi pun hanya tersenyum melihat orang yang disukainya itu terkejut. Lalu Tianzi mau mengambil hasil buruannya, yaitu jiwa bis Berserker tingkat darah dewa. Namun tiba-tiba sebuah cahaya keemasan melesat dan mengambil jiwa bis tingkat darah dewa itu. Dan ternyata orang itu adalah sang MC kita, yaitu Han Sen. Shen pun kabur membawa jiwa bis tingkat darah dewa berupa sebuah kapak yang bukan kapak 212. Su Xiaoqiao yang melihat itu menyadari dan mengatakan, itu Abang Koin. Qin Xuan yang juga melihat itu pun terkejut, tak terkecuali Tianzi yang begitu sangat marah.
Kurang ajar, beraninya kau mengambil buruanku, ucap Tianji sambil mengeluarkan hewan tunggangannya, Kuchio Senjutsu. Kuda armor hitam pun muncul. Tianji pun mengejar dan memerintahkan pasukannya juga ikut membantu mengejar maling kapak yang bukan kapak 212. Sen pun menyadari Tianji dan pasukannya mengejarnya. Sen pun berpikir, kenapa kapak ini begitu berat? Padahal sebelumnya Sen telah menaikkan poin gen darah dewanya menjadi 8. Tapi tetap saja sulit membawanya. Kalau begini terus mereka pasti akan berhasil mengejar dan menangkapku. Sial, aku akan benar-benar mati kali ini. Sen pun lalu berpikir dan mencari cara bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang akan membuatnya mati konyol. Sen pun memejamkan matanya sambil bergumam, "Ibu, Yan kecil, maafkan aku. Apakah kau akan berhenti di sini, Sen kecil?" ucap ayahnya Sen. Lalu kita pun diperlihatkan ingatan masa lalu Sen saat bersama ayahnya. Saat itu Sen dan ayahnya sedang memainkan game simulasi. "Sen, kenapa kau ingin berhenti? Ini hanya sebuah game. Seharusnya kau mengalahkan NPC itu dan naik menjadi level 2, ucap ayahnya. Namun Sen mengatakan bahwa itu sangat berbahaya karena sang NPC itu telah dikepung para monster. Kalau tidak punya persiapan yang matang akan sangat berbahaya. Lalu ayahnya pun mengatakan, "Bahaya ada dimanapun. Kamu tidak bisa diam saja hanya karena kamu takut. Evolusi adalah sebuah petualangan yang semua makhluk lewati." Ayahnya Sen pun mulai menyerang, menggunakan panahnya, lalu menggunakan pedang dan berhasil mengalahkan monster dan NPC. Ayahnya pun naik level. "Jika kamu terlalu takut untuk berpetualang, bagaimana bisa kamu bertahan hidup ketika memasuki tempat suci dewa? Jika kamu ingin berevolusi, kamu harus menjadi kejam. Sen kecil, semua hal di dunia ini mirip dengan game ini. Kamu akan dikelilingi oleh musuh tanpa tempat untuk kabur. Apakah kau siap untuk menjadi lebih kuat?" tanya ayahnya Sen. Sen pun terlihat ragu untuk menjawab. Namun sang ayah menyadari bahwa Sen orangnya pintar dan sangat berhati-hati, juga begitu baik hati. Tapi Sen harus melakukannya walau ini hanya sebuah game. Dunia nyata lebih kejam daripada yang kau bayangkan. Akan banyak keadaan di mana kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Biarkan ayah membantumu berhasil untuk yang pertama, ucap sang ayah. Ayahnya Sen pun memegang tangan Sen yang tengah memegang sebuah pedang dan menusukkan dirinya sendiri. Sen pun naik level. Melihat itu Sen terkejut, lalu ayahnya mengatakan, "Kamu harus mencoba menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Apakah kamu punya sebuah jalan untuk menjadi lebih kuat seketika?" Lalu kita kembali ke masa sekarang. Sen pun membuka matanya dan tidak akan menyerah karena masih ada harapan untuk kabur. Namun Tianji sudah sangat dekat dan siap-siap menyerang Sen. Sen pun tak pikir panjang lagi, dia langsung menggabungkan jiwa Beast Berserker dan kumbang hitam. Walau menurut Sen itu sangat berbahaya, tapi dia tidak punya pilihan lagi. Singkat cerita, Sen pun berhasil menggabungkannya. "Hahaha, selalu ada jalan keluar," ucap Sen. Sen pun melesat kabur dengan cepatnya karena menggabungkan jiwa Beast-nya. Dikatakan bahwa penggabungan jiwa Beast memiliki 90% tingkat kematian. Melihat itu, pasukan yang ikut mengejar Sen tak menyangka bahwa Sen berhasil menggabungkan jiwa Beast dalam keadaan kabur. Anak ini benar-benar gila. Tianzi pun memerintahkan untuk mengejar dan mencari maling jiwa Beast buruannya itu. Kita pun diperlihatkan Sen kabur memasuki hutan. Lalu anak buahnya mengatakan bahwa akan sulit mencarinya kalau dia sudah memasuki hutan dengan pasukan kita yang sedikit ini. Sementara itu, Qin Xuan berpikir orang ini mencuri kapak dan juga menerima jiwa Beast darah dewa, yang seharusnya semua itu milik Tianzi. Lalu orang-orang di sana pun membicarakan tentang Tianzi yang tidak berhasil menangkap Sen. Rumor pun tersebar bahwa orang yang mengambil buruan Tianzi itu bernama Bigat. Sementara itu, di dalam sudut terpencil hutan, di sana ada Sen tengah mengubur kapak yang bukan kapak 212 ini. Dia pun berpikir, untung saja dia menggunakannya untuk kabur. Kalau tadi digunakan untuk bertarung melawan Tianzi, bisa saja dia mati. Karena penggabungan jiwa Beast hanya bertahan 7-8 menit saja. Tidak seperti jiwa Beast lainnya, kapak ini tidak bisa disimpan di dalam ruang maya. Karena aku sudah membuat marah Tianzi, wah bukan, malah membuat marah 3 aliansi. Makanya aku mengubur kapak ini di sini. Pikir Sen lagi, jiwa Beast adalah pertahanan hidup yang wajib dan tidak bisa dijual. Namun kapak ini bisa dijual dengan mudahnya seharga 2 juta lepro. Tapi siapa ya yang mau membelinya? Setelah itu Sen pun kembali ke tempat penampungan armor baja. Di depan gerbang Sen melihat ada pemeriksaan.
Dan juga orang-orang membicarakan tentang Bigat yang katanya tak berani keluar dari hutan setelah mencuri jiwa bis buruan Tianzi. Sen pun berpikir kalau aku diperiksa maka aku akan ketahuan. Namun orang yang hendak memeriksa Sen dihentikan oleh temannya yang katanya tidak perlu memeriksa si sampah ini karena akan membuang-buang waktu. Lalu Sen pun dibiarkan lewat begitu saja. Hehehehe. Setelah itu Sen yang tengah berjalan mendengar banyak orang-orang membicarakan tentang dirinya. Pikir Sen, si anak Sultan Su memanggilku Abang Koin. Sekarang semua orang memanggilku Bigat. Sementara itu di ruang rahasia Qin Xuan. Di sana ada anak Sultan Su yang tengah diinterogasi Qin Xuan. Qin Xuan mengatakan kalau dia tidak menghentikannya, kau akan disiksa sampai mati oleh Tianzi. Jadi katakan saja siapa Koin itu, tanya Qin Xuan. Kakak Xuan, aku sungguh tidak kenal dengan Abang Koin. Aku bertemunya di lembah durian runtuh dan membeli beberapa belalang tingkat primitif kepadanya. Setelah itu aku membawa pulang, dibantu saudara-saudaraku. Kalau kakak Xuan tidak percaya, tanyakan saja pada mereka, jawab Su. Baiklah, aku tidak mencoba untuk menghukummu sekarang. Aku hanya ingin menghubungi si Koin dan katakan padanya bahwa aku akan membeli jiwa bis yang dia curi dengan mahal. Ini hanya aku dan kau, jadi jika kau berhasil akan kuberi hadiah, ucap Qin Xuan. Aku mengerti Kak Xuan, ucap si anak Sultan Su. Setelah itu Sen berpindah jauh di dalam pegunungan. Di sana ada Sen tengah menyantap daging kiring giok di tepi rawa air hitam dan ingin menaikkan poin gen mutan. Namun poin gen mutan tak kunjung naik. Sementara itu bis yang ada di rawa memantau kegiatan Sen. Tiba-tiba Sen mendengar sesuatu dari semak-semak. Keluarlah sosok manusia dengan pakaian compang-camping menghampiri Sen. Hei bro, stop! Di sini berbahaya, ada buaya bergigi besi di rawa ini. Jadi sebaiknya kau menjauh saja, ucap Sen. Lalu orang itu bertanya, di mana ini? Ke arah manakah penampungan Glory? Sen pun menjawab, ini adalah perbatasan utara dari penampungan armor baja dan juga aku tidak tahu penampungan Glory. Orang itu pun mengatakan, hah, penampungan armor baja? Apakah aku berjalan terlalu jauh sampai ke wilayah penampungan lain? Hei bocah, antarkan aku ke penampungan Glory. Nada bicara apa itu? Apakah dia mencoba menyuruh-nyuruhku? Pikir Sen. Namun karena sang MC kita ini orangnya baik hati dan tidak sombong, dia pun mengatakan bahwa Anda lurus saja ke arah selatan. Nanti akan ada pangkalan penampungan dan Anda akan sampai sebelum senja selama Anda tidak berjalan perlahan. Itu saja yang saya bisa bantu karena saya masih ingin berburu. Namun tiba-tiba orang itu memukul Sen dari belakang, membuat Sen terjatuh menghantam batu. Kepala Sen pun berdarah, membuat Sen sangat kesal. Woi, apa yang kau inginkan? Tanya Sen. Diam dan ikuti perintahku, antarkan aku ke penampungan, jawabnya. Hah? Apa kau selalu berbicara seperti ini kepada orang yang ingin membantumu? Ucap Sen sambil mengeluarkan senjata tombak jiwa bisnya. Lalu Sen pun menyerangnya, namun sayang ternyata om ini bukan orang biasa. Dia menangkis dengan tangan kosong dan membuat tombak Sen patah. Melihat itu, Sen pun menyadari bahwa Om gak ada halak ini menggunakan seni gen hypercore. Dikatakan seni gen hypercore ini adalah seni membangkitkan potensi dalam gen melalui seni bela diri kuno dan mengikat inti untuk seni gen hypercore dan hanya dapat dipelajari di sekolah-sekolah elit. Ku beri kau kesempatan terakhir, kau bisa membawaku ke penampungan atau mati, tanya Om yang gak ada akhlak ini. Apakah kau tak diajarkan keluargamu soal sopan santun saat muda Om? Tentu saja aku akan membawamu ke ajalmu, ucap Sen sambil menggunakan armor tingkat darah dewanya dan menyerangnya. Mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Sen pun tak menyangka Om ini dapat menggores armornya. Om itu pun menebak bahwa armor milik Sen ini adalah tingkat darah dewa karena berhasil menahan serangan seni kulit gioknya. Serahkan armor itu kepadaku karena kau tak layak untuk memilikinya, bacot si Om. Namun selama si Om berbacot, Sen tiba-tiba menyerangnya. Tapi sayang Om dapat menangkis dan balik menyerang Sen dan membuat Sen muntah darah. Sampah selamanya akan tetap menjadi sampah walaupun kau memiliki jiwa bis armor darah dewa, ucap Om. Diam kau! Sen pun menunduk si Om di hidungnya. Hari ini aku akan menghabisimu, ucap Sen sambil merubah tipe jiwa bis ke mode berserker haus darah. Melihat itu si Om pun terkejut. Lalu Sen pun menyerangnya dengan pukulan yang sangat kuat. Seketika itu si Om langsung tewas. Hah, siapa yang kau bilang sampah? Memang benar orang melanggar peraturan itu sampah. Tapi orang yang tidak punya akhlak lebih rendah dari sampah.
Walaupun aku menggunakan jiwa Beast Berserker dan sebagai pelindung menggunakan armor kumbang hitam, tetap saja pukulan Om ini sangat kuat. Untung saja Om ini tidak memiliki jiwa Beast, kalau tidak aku yang akan tewas, tutur Sen. Setelah itu Sen pun memeriksa tubuh si Om dan menemukan sebuah chip memori di dalam bajunya. Singkat cerita, Sen pun telah pulang dan berada di kamarnya. Sen pun menyadari bahwa chip memori yang dia dapatkan bukan chip biasa, dan dia pun memeriksanya. Ternyata di dalam chip itu terdapat detail seni kulit giok. Wow, bukankah ini seni Gen Hypercore Suolongyan? Aku beruntung sekali menemukan seni Gen Hypercore tingkat tinggi tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Awalnya aku ingin menyimpan uang untuk membeli seni Gen Hypercore. Ini akan menghemat uangku banyak sekali, ucap Sen. 3 hari pun berlalu. Sen pun berhasil menguasai seni kulit giok. Sen pun merasa kulitnya terasa lebih dingin dan seolah-olah kulitnya menjadi sangat mulus. Lalu Sen pun memeriksa suhu tubuhnya, dan ciri-cirinya pun menunjukkan bahwa Sen telah menguasai seni kulit giok. Tapi yang membuat Sen kepikiran adalah chip memorinya tidak bisa disimpan. Mungkin akan ada risiko tersembunyi ke depannya, cepat atau lambat, pikir Sen. Namun tiba-tiba Sen mendapat telepon dari sepupunya dan mengajak Sen jalan-jalan ke suatu tempat. Pikir Sen, Tianji menyuruh orang-orangnya untuk mencariku ke semua tempat, namun dia tidak tahu bahwa aku bigat. Jadi seharusnya aku aman untuk keluar. Setelah itu Sen pun jalan-jalan dengan mobil bersama sepupunya. Sepupunya pun membawa seorang cewek dan menceritakan kehebatan bigat saat di lembah matahari terbenam. Kalau Han Hao tahu bahwa aku bigat, mungkin dia tidak akan membual ke seorang cewek. Aku sebenarnya tidak ingin berhubungan dengannya karena masalah rumit keluarga. Singkat cerita, mereka telah sampai di aula seni bela diri Xinhui. Di sana banyak orang meneriakin nama Tang Jinliu. Banyak sekali orang yang datang. Apakah Tang Jinliu ini orang yang sangat terkenal? Tanya Sen. Tentu saja, tahun lalu dia menjadi peringkat kelima di tempat suci pertama. Namanya pun terukir di monumen. Bahkan Qin Xuan, orang yang menjadi tingkat 1 terkuat di armor baja, tidak mendapatkan kehormatan itu. Lalu Tang Jinliu yang belum menampakkan batang hidungnya ini pun mengeluarkan jiwa bis darah dewanya, membuat semua penonton kagum melihatnya dan berandai-andai kalau mempunyai bis seperti itu. Bagaimana dengan jiwa bis berserker milik Begat? Tanya Hao, sepupunya Sen. Orang yang menggunakan kacamata di dahinya itu pun menjawab, aku tidak peduli dengan Begat itu siapa, tapi dia mendapatkannya dengan mencuri jiwa bis berserker. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Tang Jinliu. Mendengar itu Sen pun berpikir dia tidak akan menyerahkannya. Lagian Tianzi sudah menjadi musuhnya sejak awal. Singkat cerita, setengah bulan pun berlalu. Sen pun berhasil mengevolusi buaya bergigi besi menjadi mutan dan akan menjualnya dengan harga 2 juta. Setelah itu Sen pun mengajak ketemuan si bocah Sultan Su di lembah durian runtuh. Sen pun menyerahkan daging buaya bergigi besi tingkat mutan kepada Su. Terima kasih Abang Koin. Oh ya Abang, kau tahu kan aku bekerja di bawah Qin Xuan? Dia ingin memberitahukannya kepadamu bahwa dia ingin membeli jiwa bis berserker dan kapaknya dengan harga yang sangat bagus. Namun Sen malah ingin pergi sambil mengatakan, aku akan memikirkannya lagi kalau dia benar-benar menawar dengan harga yang bagus. Singkat cerita lagi, di lubang tanpa dasar. Di sana ada Sen yang tengah membawa sekarung bis kalajengking kristal beracun. Dia mengatakan bahwa kalajengking kristal racun itu tidak dapat melukaiku karena jiwa base armor darah dewa milikku ini, dan hampir saja aku menghabisi semuanya. Namun tiba-tiba ada suara yang sangat lembut memanggil, Koin, apakah itu kau? Sen pun menoleh dan alangkah terkejutnya Sen melihat Qin Xuan. Qin Xuan pun meminta kepada Sen agar membawanya keluar bersamanya. Hah? Apa kamu ingin aku menggendongmu? Tanya Sen. Kenapa kamu terkejut begitu? Apakah kamu tidak melihat bahwa pergelangan kakiku terluka? Jawab Qin Xuan. Oh iya ya, apa yang aku khawatirkan?
Dia kan tidak mengenaliku berkat armorku ini. Mungkin aku bisa mengambil keuntungan darinya, pikir Sen. Lalu Sen mengatakan, kelihatannya kau terluka akibat kalajengking kristal racun. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal kan kau begitu kuat, tanya Sen. Qin Xuan pun menjawab bahwa kalajengking kristal racun tingkat mutan ini begitu licik. Dia hanya menyerang saat dupaku terbakar habis. Lalu Sen pun ingin menggendong Qin Xuan. Namun Qin Xuan mengeluarkan belati kupu-kupu racun tingkat darah dewanya dan mengatakan bahwa sang MC kita ini jangan macam-macam dan mengambil keuntungan darinya. Jangan salah paham dulu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Bukankah kau tadi memintaku untuk menggendongmu? Wanita ini bisa membaca pikirannya, pikir Sen. Lalu Qin Xuan mengatakan, jika sang MC berhasil mengeluarkannya dari lubang tanpa dasar dengan selamat, dia akan memberinya uang. Menurut Qin Xuan, sang MC kita ini hanya memikirkan tentang uang. Karena kabar yang dia dapat saat membuat kesepakatan dengan anak buahnya, si anak Sultan Su, pasti tentang uang. Mendengar itu, Sen mengatakan bahwa memang benar dia butuh uang, namun saat ini tidak mendesak. Tapi ngomong-ngomong, tadi kamu mengatakan kalajengking kristal racun tingkat mutan kan? Apakah dia sudah mati? Tanya Sen. Aku telah membunuhnya di belakang sana. Kenapa emang? Jawab Qin Xuan. Nah, aku bisa menggendongmu keluar. Tapi aku tidak membutuhkan uang. Namun sebagai gantinya, aku mau sebuah jiwa bis tingkat mutan dan kalajengking kristal racun yang telah kamu kalahkan sebagai bayarannya, ucap sang MC kita. Singkat cerita, mereka berdua pun keluar dari lubang tanpa dasar. Kita pun diperlihatkan sang MC kita menggendong wanita cantik dan terkuat di tempat armor baja. Qin Xuan pun meminta menurunkannya di luar tempat penampungan. Sen pun mengerti dan juga tidak ingin terlibat masalah saat orang melihat mereka bersama. Lalu Qin Xuan pun berpikir saat melihat Sen memakan kalajengking kristal racun biasa dan sangat kekenyangan hanya untuk membawa kalajengking tingkat mutan. Qin Xuan pun merasa sang MC kita ini tidak mau rugi dan juga tidak terpengaruh oleh racun kalajengkingnya. Apakah armornya ini juga tingkat darah dewa? Setelah itu, Sen menurunkan Qin Xuan dan meminta bayarannya berupa jiwa bis mutan. Qin Xuan pun memberikannya. Lalu Qin Xuan mengatakan anak buahnya pernah mengatakan padamu kan bahwa aku akan membeli jiwa bis dan kapak tingkat darah dewa. Apakah kau bersedia menjualnya? Tanya Qin Xuan. Kalau jiwa bisnya aku tidak akan menjualnya. Namun kalau kapaknya bisa, dengan harga 1 jiwa bis mutan dan 2 juta, jawab Sen. Kapak itu tidak bisa digunakan di luar penampungan, jadi kapak itu memiliki batas kekuatan. Tidakkah kamu pikir itu keterlaluan? Bagaimana dengan 6 juta? Soalnya itu batasanku, dan tanpa jiwa bis mutan, tanya Qin Xuan. Oke, sepakat. Siapkan uangnya ya. Dan nanti aku kabari waktu dan tempatnya, lewat anak buahmu si anak Sultan Su, jawab Sen. Aku tahu dia seserakah itu, pikir Qin Xuan. Setelah itu, Sen berjalan di tengah kota armor baja. Dia pun berpapasan dengan sepupunya. Sepupunya pun mendengar bahwa Sen membuat masalah dengan Qin Xuan dan Tianzi. Oleh sebab itu, sepupunya tidak ingin Sen mengatakan kepada orang-orang bahwa dia dan Sen bersepupu. Jadi intinya kita orang asing di tempat armor baja ini. Walaupun aku tidak membuat masalah dengan Qin Xuan dan Tianzi, Han Hou ini pasti juga tidak akan pernah menganggapku sepupunya, pikir Sen. Singkat cerita, Sen telah berada di rumahnya dan Sen banyak mendapatkan uang dari hasil berburu dan jual belinya. Akhirnya aku dapat membayar 2 juta agar rumah ini tidak dijual oleh paman dan bibiku yang brengsek itu. Oh iya, mari bersenang-senang dengan ibu dan adik Yan, ucap Sen. Setelah itu, Sen mengajak ibu dan adiknya jalan-jalan dan mampir di sebuah toko es krim. Adik Yan, apa kamu mau es krim? Abang akan mentraktirmu, jadi makan sepuasnya ya, ucap Sen. Seperti yang diharapkan dari abangku yang sangat menyayangiku, ucap adik Sen kesenangan. Lalu ibunya Sen pun mengatakan bahwa es krim itu terlalu mahal. Walau nak Sen mempunyai banyak uang, setidaknya kita menggunakan uang dengan bijak nak, ucap ibunya. Ibu tidak perlu khawatir, aku bukan hanya menghasilkan uang, aku juga mendapatkan gen mutan. Aku akan menjadi lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak uang agar kita hidup lebih baik. Lalu Sen, ibu dan adiknya mau ke lantai 2 karena banyak orang-orang di lantai 1. Namun dicegah seseorang. Orang itu mengatakan lantai 2 hanya untuk bangsawan dan selebriti. Mendengar itu Sen sedikit geram. Ibunya Sen pun menenangkan Sen dan mengatakan biar kita menunggu di sebelah sana dan membelikan adik Yan es krim ya, ucap ibunya lembut. Bangsawan dan selebriti.
Aku bersumpah akan mendapatkan apa yang kuinginkan segera. Tanda kecil ini tidak akan pernah menghentikanku lagi. Singkat cerita, Sen tengah berada di dalam sebuah kereta dengan penumpang yang begitu ramai berdesakan. Tiba-tiba kereta berhenti membuat keseimbangan sang MC terganggu dan terjatuh. Perasaan empuk apa ini? Pikir Sen. Dasar cabul, ucapnya sambil memukul Sen, dan ternyata itu Qin Xuan. Kau lagi sialan, ucap Qin Xuan. Ya ampun, kenapa dia lagi? Terakhir kali bokongnya dan sekarang dadanya. Aku tidak bisa menangani keberuntungan gila ini, pikir Sen. Qin Xuan pun mengatakan dan mengira awalnya Sen ini hanya seorang yang bodoh. Namun Qin Xuan tak menyangka Sen sangat menjijikkan. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun mengatakan, apakah kau melihatnya? Dia menyentuh dadanya. Dia orang yang cabul dan tidak waras. Namun sang MC kita membela diri. Karena kejadian ini adalah kesalahpahaman, karena kereta merem mendadak membuat hilang keseimbangan. Jadi itu kebetulan saja, ucap Sen. Tapi Qin Xuan tak mempercayainya, karena menurutnya Sen tidak menunjukkan rasa menyesal sekalipun saat melakukan hal keji itu. Jadi intinya kau sering melakukannya kan? Setelah itu mereka keluar dari kereta. Qin Xuan pun menyadari bahwa Sen juga menuju ke penampungan dan tidak akan membiarkan Sen lepas begitu saja. Dan tunggu saja, aku selalu mengawasimu, ucap Qin Xuan, yang telah ditunggu anak buahnya yang ternyata mereka memanggil Qin Xuan sebagai kapten. Mendengar itu Sen terkejut, jadi dia juga seorang kapten. Itu artinya mulai sekarang dia akan mulai melacak keberadaanku. Keberuntunganku mengerikan. Lalu Sen memikirkan cara agar tidak diawasi Qin Xuan, karena menurutnya akan berbahaya kalau dia mengetahui identitasnya sebagai koin. Namun tiba-tiba seseorang memanggil Sen. Woi maniak bokong, aku mengajakmu ikut melakukan sebuah pekerjaan. Maaf bos, sepertinya kau memiliki pekerjaan yang besar. Aku ini hanya lalat kecil jadi tidak pantas untuk bergabung, ucap Sen. Singkat cerita, Sen pun ikut bergabung dalam sebuah misi yang diberikan Tianzi. Mereka semua pun mendapatkan uang dan daging bis tingkat primitif. Mereka pun memasuki hutan namun tidak menemukan seekor bis pun. Lalu mereka pun tiba di sebuah goa. Mereka pun disuruh memasuki gua yang begitu gelap, begitu juga dengan Sen. Mereka pun menelusuri goa dan sampai di sebuah sungai. Mereka pun mengatakan tidak ada jalan lagi bos Luo. Lalu Luo pun mengeluarkan beberapa perahu karet dan memerintahkan untuk menyeberangi sungai. Mereka pun menyeberangi sungai. Namun Sen menyadari Tianzi dan Luo beserta kelompoknya tidak ikut menyeberangi. Sen pun merasa ada yang janggal. Sen pun melihat sesuatu di bawah perahu karet. Tiba-tiba sebuah makhluk muncul, bis tingkat darah dewa, ular naga tinta giok. Banyak pasukan yang dimakan bis ular naga tinta giok dan ada juga yang kabur ketakutan. Namun Tianzi malah menebas orang-orang yang kabur dan mengatakan, kalian bajingan, ingin kabur setelah menerima uang dariku. Mulai sekarang siapapun yang kabur akan kutebas. Setelah itu bis ular naga tinta giok itu pun menyelam dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka semua lanjut menyeberangi sungai. Begitu juga dengan Sen. Namun tiba-tiba perahu Sen diserang. Sen pun menyeburkan dirinya dan menyelam sambil memasuki mode armor darah dewanya. Dikatakan awalnya pasukan ada 34 orang, sekarang tersisa 7 orang. Lalu Luo mengatakan ke Tianzi bahwa ular tinta gioknya sepertinya sudah kenyang, jadi sekarang cukup aman untuk menyeberang. Tianzi dan pasukannya pun menyeberang. Tianzi tak menyangka mendapatkan 2 telur ular tinta giok tingkat darah dewa. Kalau begini, poin darah dewaku akan naik, ucap Tianzi lalu memerintahkan 2 cecunguk untuk membawa 2 telur itu. Namun, bis ulet tinta giok menyadari telurnya akan diambil dan menyerang 2 cecunguk itu. Tapi Tianzi dengan sigap menyelamatkannya dan membawa kedua telur itu. Tianzi pun kabur membawa kedua telur. Namun, tiba-tiba sebuah lengan muncul dan memukul Tianzi. Hehehe, dapat, ucapnya yang ternyata Sen. Lalu dia pun kabur membawa kedua telur itu. Melihat itu Tianzi begitu marah. Sialan, kenapa kau lagi koin?
Lalu Sen pun berlari sambil bergumam, aku tak menyangka aku sangat beruntung setelah berenang menyelam. Namun Sen dihadang ular tinta giok. Sial, ada satu lagi, ucap Sen. Sedangkan di belakang Tianzi sedang mengejarnya. Tiba-tiba Sen melempar satu telur ke Tianzi. Ini ambil satu. Mari bekerja sama untuk mengalahkan ular tinta giok ini dulu, ucap Sen. Hah? Siapa yang ingin bekerja sama? Aku akan membunuhmu dan mengambil telur satunya, bacot Tianzi. Tianzi pun menyadari telur yang dia pegang telah pecah dan membuat marah sang ular tinta giok. Bis itu pun mengincar Tianzi, sedangkan itu Sen kabur membawa satu telur yang tersisa. Koin, kembali kau bajingan, teriak Tianzi. Singkat cerita, Shin pun berpindah ke tempat armor baja. Di sana ada sang MC kita yang tengah kekenyangan memakan telur bis ular tinta giok tingkat darah dewa. Poin darah dewanya pun naik menjadi 13. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat lembut. Kamu benar-benar tahu cara untuk bersembunyi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi jika kamu tidak muncul selama setengah bulan? Ucapnya yang ternyata Qin Xuan yang membuat sang MC kita terkejut. Setelah itu Qin Xuan mengajak Sen ke tempatnya. Tepatnya di ruang pertarungan. Qin Xuan pun mengatakan kalau Sen dapat mengalahkannya, maka dia akan membebaskan Sen. Namun Sen mengatakan, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Poin gen darah dewamu saja hampir mencapai 100, dan juga kamu mempunyai banyak jiwa bis tingkat tinggi dan memiliki pelatihan militer di sekolah elit. Tidak ada dari kita yang akan menggunakan jiwa bis. Kalau kau dapat menahan 50 pukulanku tanpa KO, semua kesalahanmu akan kuanggap tidak ada, ucap Qin Xuan. Baiklah, aku rasa aku akan dapat menahan 50 pukulanmu, ucap Sen percaya diri. Oke, kamu duluan, ucap Qin Xuan. Tiba-tiba sang MC kita langsung memukul Qin Xuan tanpa basa-basi. Hei, kau tidak memiliki disiplin mengenai seni bela diri ya, ucap Qin Xuan. Sen pun meminta maaf. Sial, aku terlalu dini menyerang karena ingin menyelesaikan pertarungan agar cepat keluar dari sini, pikir Sen. Setelah itu Qin Xuan mengatakan mulai, namun belum sempat menyelesaikan ucapannya, Sen memukul Qin Xuan lagi. Hehehe, kesempatan untuk memukulnya tidak sering datang. Dan sekarang aku punya kesempatannya. Sepertinya aku tidak bisa berhenti, pikir Sen. Qin Xuan pun begitu sangat marah dan menghajar habis-habisan Sen. Walhasil sang MC kita ini babak belur. Sang MC kita ini pun menyadari bahwa dirinya masih lemah dan ingin menjadi jauh lebih kuat lagi dan lagi. Sementara itu Qin Xuan tengah mandi. Wow. Setelah selesai mandi, Qin Xuan pun melihat rekaman pertarungan mereka tadi dan menyadari bahwa Sen memiliki pukulan yang sangat kuat. Walau dasar bela dirinya tidak bagus, tapi seakan-akan dia seperti seorang pembunuh. Apakah dia menyamar menjadi orang biasa? Namun dia hanya seekor lalat kecil. Kecil kemungkinan dia seorang pembunuh. Apakah ini ciri-ciri dia memiliki bakat alami? Terlepas dari itu, karakternya sangat tercela. Aku tidak akan pernah melepaskannya, ucap Qin Xuan. Setelah itu, Shin pun berpindah ke Sen yang ingin mempelajari sebuah seni bela diri sarang iblis. Karena dia pernah mendengar dari ayahnya kalau seni bela diri sarang iblis sangat efektif saat melawan wanita. Dan akan menantang Qin Xuan dengan seni bela diri ini. Sen pun melihat seni bela diri sarang iblis dari Pak Tua. Melihat itu, Sen pun hanya tercengang. Kalau aku menggunakan ini, mungkin Qin Xuan akan menganggapku lebih cabul dari sebelumnya, pikir Sen. Namun, karena Sen sudah mengeluarkan banyak uang untuk seni bela diri ini, dia pun tetap mempelajarinya. Singkat cerita, setelah beberapa hari mempelajari seni bela diri sarang iblis, Sen pun merasa dirinya akan menjadi bapak tua mesum. Tapi aku berharap ini akan berguna ke depannya, ungkap Sen. Setelah itu, Sen melihat bis bergigi tembaga berevolusi lagi. Sen pun berharap bis bergigi tembaga ini akan berevolusi ke tingkat darah dewa. Lalu kita diperlihatkan Sen yang telah berada di sebuah hutan. Dia pun mengeluarkan jiwa bis tingkat mutan yang dulu pernah didapatkan dari Qin Xuan. Sen pun terkejut. Jiwa bis yang diberikan oleh Qin Xuan begitu kecil, berupa jiwa bis kucing. Sen pun mencoba bis kucing itu, apakah bisa digunakan untuk diajak bertarung? Lalu Sen memerintahkan kucing itu untuk menyerang bis bersisik tanduk 3. Sang kucing pun dengan semangat menyerangnya. Namun sayang sang kucing terpental. Melihat itu Sen bergumam,
Bagaimana kau bisa selemah ini dan kalah hanya dengan sekali pukul? Padahal kan kau jiwa bis tingkat mutan. Sudah pasti Kinsuan mempermainkanku. Dan pasti juga kucing ini tidak punya kemampuan bertarung. Tapi dia sangatlah lucu. Lalu Sen pun berpikir, apakah jiwa bis tipe peliharaan ini hanya untuk dipandang orang-orang saja? Sebenarnya awalnya aku ingin dia membantuku untuk berburu. Namun pada akhirnya aku hanya dapat mengandalkan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, sang MC kita pun tengah memasak bis buruannya ditemani kucing bermata 3 yang juga ingin makan. Tapi Sen merasa aneh. Menurutnya kebanyakan jiwa bis tidak butuh makan. Biasanya kalau mereka lapar ataupun terluka hanya perlu dipanggil ulang ke ruang maya untuk pulih kembali. Tapi makhluk kecil ini bahkan lebih menikmati makanannya daripada aku. Hehe, walaupun kau tidak bisa membantuku dalam berburu, kau tetap membuatku gembira. Jadi mulai sekarang aku akan memanggilmu Meong. Meong, aku telah memaksimalkan gen primitifku. Jadi semuanya telah berjalan dengan lancar, ucap Sen senang. Tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta tolong. Orang itu pun seperti dikejar segerombolan bis. Namun sang MC kita juga ikut kabur. Bang, jangan kabur. Jika kau menyelamatkanku, berapapun uang yang kau inginkan akan kuberikan, ucapnya. Kalau begitu kau harus tetap hidup agar dapat memberiku uang. Para bis Mengyun itu dapat menginjak-injak kita berdua, ucap Sen. Sang MC kita pun memanjat ke atas tebing gunung untuk menyelamatkan diri. Lalu orang yang meminta tolong tadi itu pun meminta Sen untuk menariknya juga. Walhasil mereka pun berhasil selamat. Terima kasih bang, kau telah menyelamatkanku, ucapnya. Ya, kita aman untuk sementara ini, tapi kita tidak bisa kembali ke bawah sampai para bis itu pergi. Jadi ngomong-ngomong bro, aksi gila apa yang kau buat sampai-sampai para bis itu memburumu, tanya Sen. Aku bepergian begitu lama, dan semua jiwa bisku hancur. Aku juga hampir mati kelaparan. Setelah itu, aku menemukan bis Mengyun muda. Yah, begitulah ceritanya bang, ucapnya sambil memberikan sebatang rokok ke Sen. Merek rokok ini sangat mahal. Jadi orang ini kemungkinan besar berstatus tinggi, pikir Sen. Jadi aku harus memanggilmu apa bang? Tanyanya. Namaku Hansen, panggil saja aku Sen, jawab Sen. Lalu orang yang diselamatkan sang MC kita ini pun memperkenalkan dirinya bernama Lin Beipeng dari penampungan Glory. Jadi kita sebut saja dia Lin. Lin ini pun menanyakan seberapa jauh penampungan Glory dari sini. Sen pun menjawab, kalau penampungan armor baja 10 hari dari sini jika berjalan kaki. Namun kalau penampungan Glory, aku tidak tahu di mana tempat itu berada. Mendengar itu, Lin pun terkejut bahwa dia telah berada jauh dari penampungan Glory. Lalu dia pun mengatakan kepada Sen kalau dia nanti kembali ke penampungan, dia akan membalas budi kepada sang MC karena telah menyelamatkan nyawanya. Berapapun jumlah uang yang sang MC mau, maka dia akan berikan. Itu akan sangat bagus, tapi sebelum itu kita harus bersahabat satu sama lain, ucap Sen. Tentu saja Abang Sen. Namun ngomong-ngomong Abang Sen, apakah kau punya makanan ataupun minuman? Soalnya aku sangat kelaparan, tanya Lin. Nih, segelas air dan sepotong daging. Masing-masing seharga 10.000, jawab Sen. Mendengar itu Lin terkejut. Bukankah abang bilang tadi kita harus bersahabat? Kamu menyediakan uangnya dan aku menyediakan makanannya. Bukankah itu berarti bersahabat? Ucap Sen dengan santuinya. Hahaha, bener juga ya bang. Oke, tapi bisakah Abang Sen sedikit menambahkan makanannya lagi? Nanti setelah aku kembali ke penampungan akan kukembalikan 4 kali lipat kepadamu. Beberapa hari pun berlalu, para bis Mengyun pun tak kunjung pergi. Melihat situasinya, Sen ingin ke sisi lain gunung. Karena menurut Sen, kalau tidak bertindak dan juga sisa makanan mulai habis, bisa-bisa mereka akan mati kelaparan. Lalu Sen pun mulai memanjat dan mengatakan kepada Lin bahwa dia harus menunggunya di sini. Lin pun mengatakan bahwa Sen harus berhati-hati dan apapun yang terjadi, Sen tidak boleh meninggalkannya. Singkat cerita, Sen pun memanjat menggunakan seni bela diri sarang iblisnya. Sen pun tak menyangka akan menggunakannya pertama kali untuk memanjat tebing gunung, bukan gunung Kinsuan. Namun menurut Sen ini sangat seru. Setelah itu Sen pun terkejut karena melihat sebuah telur yang begitu besar. Apa-apaan telur besar ini? Bis macam apa yang menaruhnya di sini? Mungkinkah telur ini mempunyai tingkat darah dewa? Ucap Sen. Lalu sang MC kita ini tidak banyak pikir lagi dan langsung meminum cairan telur itu.
Sesuai tebakannya Sen, ternyata telur itu memang tingkat darah dewa, telur dari Hurricane Songbird. Sen pun terus meminum cairan dari telur itu sebelum sang induk bis Hurricane Songbird datang. Sementara itu di tempat Lin, para bis Mengyun pun akhirnya pergi. Akhirnya mereka pergi juga. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggu mereka lagi ke depannya, walaupun aku sangat kelaparan, ucap Lin. Lalu Sen pun telah kembali. Melihat itu Lin menanyakan, kenapa abang Sen lama sekali? Dan juga kenapa perutmu seperti hamil begitu bang? Oh, aku menemukan telur Hurricane Songbird tingkat darah dewa di atas sana. Dan ini kusisakan untukmu, jawab Sen. Lin pun tak banyak tanya lagi, langsung meminumnya. Bagaimana, aku tidak membohongimu kan? Namun sangat disayangkan kamu tidak mendapatkan poin gen darah dewa, ucap Sen. Lin pun sangat bersyukur bahwa Sen mau berbagi atas temuannya yang sangat luar biasa ini. Lin tak pernah bosan-bosannya mengatakan bahwa akan membalas budi dari sang MC apapun itu, entah soal uang ataupun yang lainnya. Kamu bisa meminta bantuan kapanpun itu, ucap Lin. Mendengar itu, sang MC kita ini pun mengatakan bahwa reputasinya di penampungan sangat buruk. Alangkah baiknya kau menjauh dariku, ucap Sen. Namun Lin mengatakan bahwa kalau ada seseorang yang berani melakukan sesuatu yang tidak hormat kepada Sen, maka Lin akan membalas dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka juga. Baiklah, ayo kita pulang saja dulu, ucap Sen. Orang ini benar-benar polos, dia bisa menjadi teman yang baik, pikir Sen. Singkat cerita, sang MC kita telah berada di stasiun penghubung. Sen pun merasa sangat senang telah mendapatkan poin gen darah dewa dari telur Hurricane Songbird. Namun tiba-tiba dia telah ditunggu Qin Swan. Oh, Kapten Qin, kebetulan sekali, hehehe. Sial, apakah dia akan menggangguku lagi, pikir Sen. Lalu Qin Swan pun memerintahkan Sen untuk mengikutinya. Sang MC kita pun tak gentar diajak kemanapun. Setelah itu mereka pun tengah berada di ruang pertarungan. Ternyata Qin Swan mengajak Sen latih tanding lagi. Aku telah mencapai level tertinggi dari sarang iblis, jadi aku tidak akan kalah lagi dengan mudah kali ini, pikir Sen. Tiba-tiba Qin Swan langsung menyerang Sen tanpa aba-aba. Kapten Qin, kenapa tidak bilang mulai? Tanya Sen. Aku telah mempelajari itu darimu. Bukankah itu trik yang kau sukai? Jawab Qin Swan sambil menyerang Sen. Namun sang MC kita dapat menghindarinya. Lalu Sen pun mendapat kesempatan untuk menyerang dan menggunakan seni bela dari sarang iblisnya. Sang MC kita pun membanting Qin Swan dengan pose yang sangat memalukan, membuatnya berteriak, "Kah!" Kapten Qin, apakah ini dihitung sebagai kemenanganku? Ucap Sen. Hehehe, seni bela diri sarang iblis ini benar-benar luar biasa untuk melawan wanita, pikir Sen. Qin Swan pun begitu sangat marah karena dibuat malu sang MC kita. Dia pun mengeluarkan jiwa bisnya berupa singa dan menyerang Sen. Hei Kapten Qin, bukankah kau bilang tidak boleh menggunakan jiwa bis? Tanya Sen. Qin Swan pun tak menghiraukannya dan akhirnya Sen pun kalah lagi. Kupikir aku akan menjadi lebih kuat, tapi ternyata aku masih lemah dalam hal keseluruhan kekuatan, pikir Sen. Saat dia membantingku dan mengunci kakiku tadi, itu membuatku terkejut dan melepaskan jiwa bisku dalam kemarahan. Sepertinya dia bahkan menjadi lebih kuat. Apakah dia berpura-pura lemah selama ini? Dia membuatku kehilangan muka, jadi aku sedikit memukulnya, pikir Qin Swan. Beberapa hari kemudian, Sen dan Qin Swan pun terus latih tanding. Sen pun bersyukur berkat itu dia bisa melatih kemampuan bertarungnya agar lebih meningkat. Lebih-lebih dapat kesempatan langka bisa berlatih tanding dengan wanita cantik dan terkuat di armor baja, pikir Sen. Setelah itu, Sen pun pergi dari tempat Qin Swan. Sen merasa seluruh tubuhnya sakit. Wanita itu tidak ada yang berlembutnya sama sekali, ucap Sen. Namun tiba-tiba ada yang memanggil Sen. Abang Sen, lama tidak berjumpa, ucapnya. Suesi, kenapa kau ada di sini? Tanya Sen, yang ternyata teman masa kecilnya, yang juga sudah ilegal dan dapat ke tempat suci dewa. Tiba-tiba sebuah mobil terbang menghampiri mereka. Adik, bukankah abang bilang bisa menggunakan unit pindahan di rumah kita? Jika kau ke tempat seperti stasiun penghubung ini, kau bisa diganggu oleh orang rendahan yang random, ucap abangnya Sue. Bang, jangan salah paham, dia adalah teman masa kecilku, Hansen namanya, ucap Sue ke abangnya.
"Halo," ucap Sen dengan niat memperkenalkan dirinya. Namun abangnya Sue mengatakan bahwa sang MC kita ini tidak layak untuk berteman dengan adiknya. Dan jangan pernah mengganggu adiknya lagi. Kalau dia melihat Sen lagi, maka dia tidak akan bersikap ramah. Mendengar itu, Sen santuy-santuy saja dan berkata, "Apakah kau mengancamku? Apakah kau tidak terima? Kalau begitu akan kutunjukkan apa yang kumaksud." Abangnya Sue pun langsung menyerang Sen, namun sang MC kita dengan mudah menghindarinya. Lalu Sen pun balik menyerang dan membantingnya. Melihat itu, Sue mengatakan, "Abang Sen, berhenti." "Tenang Sue, abangmu ini mempunyai tubuh yang kokoh, jadi dia baik-baik saja. Aku hanya memberi salam antar lelaki. Oh ya, aku harus pergi dulu ya, soalnya sudah hampir malam. Jadi aku harus pulang. Sue, saat kita bertemu lagi, mari kita makan bersama," ucap Sen sambil pergi. Mendengar itu, abangnya Sue pun ingin merencanakan sesuatu dan mengatakan, "Adik, undang dia makan siang bersama di rumah kita suatu saat nanti, oke?" Singkat cerita, Sen pun telah berada di rumahnya. Dia pun berada di depan komputernya melihat informasi-informasi dan menemukan bahwa ada penawaran pengawalan yang bayarannya cukup lumayan. Persyaratannya pun hanya memiliki kemampuan untuk membasmi 10 bis tingkat primitif sendirian. Tak pikir panjang lagi, sang MC kita ini pun mendaftarkan dirinya. Lalu Sen pun mempersiapkan dirinya dan ingin membeli sebuah senjata karena senjatanya yang dulu telah rusak. Saat mencari-cari di toko online, Sen pun menemukan senjata busur panah yang menurutnya begitu luar biasa. Busur itu bernama Soul of Calamity dari seri Kesatria Kegelapan dan memiliki jangkauan 800 meter. Itu juga dapat menembus armor baja dalam 300 meter. Namun menurut standar guild, kekuatan untuk menarik busur itu harus berada di nilai 7. Dengan kemampuan kulit giokku, aku mungkin akan dapat mencapai nilai itu dan mungkin akan mencapai nilai 8. Namun masalahnya aku hanya mempunyai 1 juta untuk membeli busur Soul of Calamity. Apakah dia mau menjualnya? Pikir Sen yang sambil menawar. Namun tak ada balasan dari sang penjual. Menawar 1 juta untuk membeli senjata seperti itu memang sangat konyol, pikir Sen. Namun tiba-tiba notif pesan berbunyi dan alangkah terkejutnya sang MC kita bahwa sang penjual setuju untuk menjual busurnya dengan harga 1 juta. "Hahaha, keberuntunganku luar biasa," ucap Sen. Keesokan harinya, busur panah yang dibeli Sen pun datang. Lalu Sen pun ingin mencobanya. Sen pun merasa busur ini sangat luar biasa dan kedepannya tidak akan mengambil resiko jarak dekat lagi kalau nanti akan mengambil bis jiwa tingkat darah dewa dari Tianzi. Tiga hari kemudian, sang MC kita pun menuju ke sebuah tempat. Sen pun berpikir, dia telah membeli 20 anak panah logam atribut listrik dan atribut penembak, dan juga mempunyai 6 anak panah asli. Menurutnya akan cukup untuk dipakai. Setelah itu, Sen pun telah sampai di tempat. Ternyata banyak sekali orang yang mendaftar karena persyaratannya yang begitu mudah. Melihat itu, sang MC kita berpikir, kalau tahu orangnya banyak begini, aku tidak akan datang. Lalu ada seseorang yang menyapa Sen. "Yo, bukankah kau si maniak bokong? Pakaianmu begitu keren dengan busur dan semua anak panah itu. Apakah kau di sini untuk posisi pengawalan Tuan Muda?" "Hah, mungkin Tuan Muda lah yang akan mengawalnya." Di sana pun juga kita bisa melihat ada sepupunya Sen. Lalu Tuan Muda pun menyapa Sen dan ingin Sen juga menjadi pengawalnya. Walau ditentang kelompok sepupunya Sen, namun Tuan Muda bersikeras Sen untuk menjadi pengawalnya juga dan menyerahkan kontraknya. Sen pun mentandatanganinya. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat memburu bis tingkat primitif.
Di dalam hutan mereka pun berburu. Sedangkan itu Sen mencoba busurnya dan ternyata Sen belum sepenuhnya dapat menguasai busur Soul of Calamity. Menurut Sen, dia akan meningkatkan sedikit lagi kekuatannya agar dapat menguasai busur ini. Salah satu kelompoknya sepupunya Sen pun melihat sang MC kita yang tidak bisa menggunakan busur panahnya. Lalu dia pun mengejek Sen bahwa Sen akan menjadi beban bagi tuan muda. Mendengar itu Sen pun hanya menjawab bahwa dia sedang berlatih. Berlatih katamu? Dengan standarmu begitu, kau akan mempermalukan dirimu saja. Lalu sepupunya pun menghampiri Sen dan mengatakan bahwa Sen jangan mengatakan ke siapapun bahwa dia mengenalnya. Setelah itu mereka semua pun berada di Bukit Bebatuan. Di sana mereka melawan bis bintik hitam tingkat primitif. Mereka pun berhasil mengalahkannya. Temannya tuan muda pun sangat senang. Namun tiba-tiba bis bintik hitam yang ternyata pura-pura mati itu menyerang temannya tuan muda. Kelompok sepupunya Sen pun hanya terdiam melongo. Namun beda dengan sang MC kita. Dengan sigap dia melesatkan anak panahnya dan berhasil membunuh bis bintik hitam itu. Melihat itu salah satu kelompok sepupunya Sen pun berucap, "Kenapa Sen menembakkan anak panahnya? Hampir saja tuan muda Qin terluka." "Pergilah," teriak tuan muda Yuan. "Apa kau dengar maniak bokong? Tuan muda Yuan menyuruhmu untuk pergi." "Aku minta kalian yang pergi, bukan dia," ucap tuan muda Yuan yang marah karena hanya sang MC kita yang bergerak menyelamatkan temannya tuan Qin dan yang lainnya hanya melongo melihat. "Tuan muda Yuan, kamu bisa menyuruh kami pergi, tapi dalam kontraknya itu pelanggaran. Kamu harus membayar sisa uangnya." Mendengar itu tuan muda Yuan langsung melemparkan uang dan membayar sisanya. "Nih, ambil pergilah para kelompok sampah yang tak berguna." "Bokong, terima kasih telah menyelamatkanku," ucap tuan muda Qin. "Tak masalah," ucap Sen. Di dalam kontraknya namanya tertulis Hansen dan busur yang dia bawa adalah Soul of Calamity dari seri Kesatria Kegelapan. Setidaknya nilai kekuatannya adalah 7 agar bisa menarik busur panah itu. Namun melihat Sen dapat dengan akurat menggunakan hanya sekali serang, mungkin kekuatannya mencapai 8. "Saudara Sen, mari kita berteman. Mungkin kedepannya aku akan banyak menyusahkanmu untuk membantuku," ucap tuan muda Yuan. Tuan muda Yuan orang yang begitu sederhana. "Dari awal kamu mempergejakanku, pasti kamu mengenal busur Soul of Calamity kan?" ucap Sen. "Begitu kaya raya namun memiliki mata yang tajam. Bos yang masuk akal, sangat jarang. Bahkan mungkin kamu tidak dapat mendapatkannya walaupun kau mengharapkannya," pikir Sen. Keesokan harinya, Sen telah dihadang ketua dari kelompok sepupunya Sen yang bernama Liu Peng dan mengatakan akhirnya maniak bokong kembali dan membuat kita mendapatkan lebih sedikit uang. Itu membuatku jengkel. Liu Peng pun langsung menyerang Sen dengan belatinya. Namun dengan cepat Sen menghindarinya, seolah-olah dia seperti menghilang. Lalu Sen memegang tangan Liu Peng dan mengambil belatinya terus membantingnya. Melihat itu sepupunya Sen dan orang-orang terkejut melihatnya bahwa Liu Peng dengan mudah dikalahkan Sen. Liu Peng pun memerintahkan anak buahnya menyerang Sen, namun Sen balik menyerang menggunakan belati yang dia ambil dari Liu Peng. Dan ternyata belati itu mengandung campuran logam alfa dan harganya bisa mencapai 1 juta ataupun lebih. "Apakah Sen ini bukan Sen yang dulu lagi?" ucap sepupunya Sen. "Liu Peng, belati ini sia-sia jika berada di tanganmu. Jadi aku akan mengambil ini," ucap Sen lalu Sen pun hendak pergi. "Berhenti di situ," ucap seseorang yang ternyata adalah Luo. "Maniak bokong, siapa yang memberikanmu keberanian? Beraninya kau menyentuh bawahanku," ucap Luo. Liu Peng pun mengadu kepada Luo bahwa dirinya dibully Sen. Luo pun mengatakan kepada Liu Peng bahwa Liu Peng telah membuat dirinya malu. Luo pun membuat perhitungan dengan Sen dan menyerang Sen menggunakan cambuknya. Namun Sen dapat menangkisnya. "Ku dengar fisik dia telah mencapai 9, pikir Sen. Melihat Sen yang dapat menangkis serangannya membuat Luo tak menyangka sang maniak bokong menjadi lebih kuat. Dia pun tak akan membiarkan Sen hidup. Namun Sen telah siap dengan busurnya untuk menyerang Luo. Namun tiba-tiba Qin Xuan datang menghentikan pertarungan Sen versus Luo. "Kakak Qin, maniak bokong ini bertindak kasar padamu dan tidak sopan padamu. Dia juga menyerangku, jadi aku tidak akan membiarkannya hidup," ucap Luo. Namun Qin Xuan langsung menyerang Luo dan membuatnya terjatuh. "Akan kuajari orang-orangku dengan baik. Aku tidak perlu orang luar untuk ikut campur," ucap Qin Xuan.
Berhenti melamun, ayo kita pergi, ucap Qin Suan kepada Shen. Ah, baik, ucap Shen. Qin Suan dan Shen pun pergi. Orang-orang yang melihat itu pun menggunjing. Apakah tadi Qin Suan mengatakan bahwa maniak bokong itu adalah orangnya? Jadi dia lebih memilih orang macam itu, suka dicolek dan sekarang jatuh cinta karena itu.